Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang struktur data tree, yaitu masih pengantarnya dulu yang saya ambil dari Data Structure and Problem Solving Using Java dari Mark Allen Weiss. Objektif daripada pembahasan struktur data tree adalah yang pertama, memahami definisi dan terminologi daripada tree, kemudian mengetahui aplikasi, beberapa aplikasi daripada tree, dan yang ketiga mengetahui bagaimana melakukan traverse atau mengunjungi dari suatu tree. Outline-nya, tree dimulai dengan example, contoh struktur data yang bentuknya hierarki, kemudian kita masuk ke terminologi, definisi, baru kita membahas tree khusus yang namanya binary tree, dan terakhir yaitu traversal of trees. Contoh daripada struktur data yang bentuknya hierarki, yang membentuk tree atau pohon. Yang pertama adalah struktur organisasi dari sebuah perusahaan, perusahaan elektronik misalkan. Situ ada membawai departemen mungkin R&D, ada sales, ada manufacturing, dan seterusnya. Di manufacturing ada manufacturing TV, CD, tuner, dan seterusnya. Di sales ada domestik, dalam negeri dan internasional, dan seterusnya ya. Ini bentuknya adalah tree atau pohon. Yang kedua, contoh daripada struktur tree adalah tabel content of a book. Jadi isi daripada buku, misalkan sebuah student guides, itu isinya ada overview, grading, ada environment, programming, support code, dan seterusnya. Grading juga ada exams, homeworks, program, dan seterusnya. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian contoh yang lain adalah Unix atau DOS atau Windows file systems. Jadi di sini ya ada file utamanya, folder utamanya, kemudian ada sub folder, taruhlah gitu ya. Nah, di situ bisa mengandung beberapa folder, kemudian isinya adalah file-file di sini dan seterusnya. Gitu. Ini juga struktur seperti ini membentuk susunan pohon. Kemudian mungkin masih banyak lagi struktur menu pada sebuah aplikasi juga merupakan bentuknya struktur pohon. Untuk struktur data tree, nantinya kita tidak hanya merepresentasikan seperti contoh-contoh tadi yang memang bentuknya hierarki, kita juga akan menyusun sebuah tree dari sederetan data yang bentuknya mungkin belum tentu hierarki, tapi kita susun dalam bentuk pohon untuk tujuan tertentu, misalkan agar searchingnya cepat, mengurutkannya cepat, dan seterusnya. Sekarang tentang terminologi atau definisi pada sebuah pohon. Struktur data pohon yang misalkan kita gambarkan seperti ini, pada umumnya tadi ada hierarkinya, ada cabang-cabangnya begitu. Kemudian cabang juga mempunyai cabang dan seterusnya.
Maka ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui yang biasa orang gunakan. Yang pertama adalah root atau akar gitu ya. Sebuah tree atau pohon, akarnya ya digambarkan ini yang paling atas biasanya. Jadi ini pohon kebalik gitu ya. Rootnya adalah node yang pertama ini, yang initial node. Nah, kemudian dia membentuk cabang-cabang. Nah, cabang ini istilahnya, terminologinya bisa juga pada silsilah keluarga, ada juga yang diambil dari pohon secara umum gitu ya. Di sini ada istilah parent, jadi pohon kan sebenarnya tidak ada parentnya, karena ini seolah-olah ada silsilah keluarga yang mempunyai anak begitu. Nah, A ini atau B ini juga anak dari A, tapi B ini juga merupakan parent dari D dan E gitu ya. C dan B itu ya ini satu level ya, bersaudara, sibling. D dan E adalah anak dari B, oke. Kemudian ada yang disebut external node, D, E, F, G, I ini external node ya, atau sering disebut leaf, daun begitu, dimana dia merupakan node yang terakhir sudah, sehingga ini dianggap eksternal. Yang A, B, C, H ini internal node ya, internal node. Yang biru internal node, yang hijau ini external node. Nah, seluruh node-nya ya ini node dari pohon. Nah, kemudian ada terminologi tentang kedalaman, depth, level, path length ya. Jadi kalau kita lihat levelnya di sini, A ini level 0, kedalamannya tentunya 0, B, C ini level 1, D, E, F, G, H ini level 2, I ini level 3. Jadi pohon ini mempunyai depth, kedalaman, yaitu ya, kalau I misalnya ini kedalamannya 3. Nah, sekarang berbeda dengan tinggi. Tinggi dari pohon itu ya level yang terakhir ini 0, 1, 2, 3 ya. Karena ada node yang kedalamannya 3 ini, maka ini tingginya 3. Kemudian ada istilah degree of node B. B ini mempunyai anak 2 ya, degree-nya 2. C degree-nya 3. A ini degree-nya 1. Kemudian ada sifat bahwa banyaknya edge ya. Ini kalau ini dipandang sebuah graf, edge itu garis ini yang merah-merah ini. Kalau kita hitung ini banyaknya adalah 2, di sini 5, 7, 8 itu ya. Maka banyaknya node di sini kita hitung 3 ditambah 5, 8, 9. Maka banyaknya garis edge itu harus menghubungkan 2 node itu ya, 2 node dari pohon ini. Maka tree itu sifatnya banyaknya garis itu sama dengan banyaknya node dikurangi 1 gitu ya. Jadi tidak boleh ada edge begini aja tanpa ada node-nya. Jadi kalau ini ditambah edge, misalkan di sini punya cabang, sini harus ada node-nya gitu ya. Nah, total edge itu adalah total banyaknya node dikurangi 1. Itu sifatnya seperti itu. Nah, sekarang nanti kita lihat sifat-sifat yang khusus untuk binary tree, itu secara umum untuk tree. Sekarang ada struktur data tree yang khusus yang namanya
pohon biner atau binary tree. Apa itu binary tree? Binary tree adalah tree sebetulnya kalau di sini, di mana all internal node of degree 2. Jadi semua internal node, kecuali yang eksternal tadi. Eksternal tentunya tidak punya anak gitu ya. Yang internal node ini degree-nya 2, cabangnya 2. Atau bisa dikatakan binary tree, ya setiap node mempunyai anak atau cabang, ya bisa maksimum 2 ya. Ada yang 1 atau yang tidak punya kalau secara umum. Untuk eksternal node kan tidak punya degree 0 degree-nya. Jadi itu pohon dengan cabang, banyaknya cabang, banyaknya anak, maksimum 2 ya, bisa 0, bisa 1. Kemudian ya ini recursive view ya, nanti kita lebih banyak menggunakan recursive untuk sebuah pohon. Itu bisa empty gitu ya, atau an internal node ya, atau root, dan 2 binary tree kiri dan kanan. Jadi untuk pohon ini misalkan rootnya ini adalah internal node, yang di sini itu subtree kiri gitu ya, yang di kanan ini subtree kanan. Nah, kita bisa melihat secara rekursif bahwa di subtree kiri pun ini nanti mempunyai root dan mempunyai subtree kiri dan subtree kanan. Kemudian order atau tree, nanti kita the children of its node are order ya. Jadi setiap node ini bisa diurutkan gitu ya. Nanti kita akan bicara binary tree dan seterusnya. Itu untuk binary tree atau pohon biner. Salah satu contoh ya aplikasi atau pohon biner yang bentuknya untuk merepresentasikan sebuah arithmetic expression gitu ya. Ekspresi aritmatik. Di sini internal node-nya berupa operator gitu. Internal node, external node-nya adalah operannya ya, bilangan misalkan. Di sini node plus itu menjumlahkan dari sebuah perkalian dan perkalian. Perkalian ini adalah mengalihkan hasil penjumlahan dengan 5 misalkan dan seterusnya. Ini contoh operatornya juga operator biner sehingga melibatkan 2 hal. 2 operan, operannya juga bisa berupa operator gitu ya. Kemudian sifat daripada binary tree ini beberapa sifat. Nah, di sini ada ya batasan bahwa setiap parent mempunyai 2 dan hanya 2 children ya. Jadi yang ada parentnya ini anaknya tidak boleh cuma 1, jadi harus 2 gitu ya. Ini ada keadaan khusus daripada pohon biner, tapi sebenarnya nanti bisa membahas pohon biner secara lengkap ya, komplit. Ini pohon biner secara umum dulu dengan ketentuan tadi. Nah, seperti ini. Setiap parent mempunyai 2 dan hanya 2 children ya. Nah, kalau yang internal node terutama ini ya. Jadi kalau kita lihat contoh seperti ini, yang pertama bahwa
external node, banyaknya external node di sini yang hijau-hijau itu adalah sama dengan banyaknya internal node ditambah 1 gitu ya. Ya, asal tadi ini ketentuannya dipenuhi ya. Kalau ini dihilangkan, ya ini bisa sama ini ya. Di sini terlihat bahwa external node, misalkan ini ada node biru lalu punya anak arus 2 ya, bukan 1, 2, maka kalau dihitung external node-nya ini banyaknya adalah banyak internal node ditambah 1 ya. Ini 8, internal node-nya 7 betulan ini. 1, oke, memenuhi. Yang kedua bahwa banyaknya node pada level I, misalnya level 0 ini ya maksimum 2 pangkat 0, 1 ini maksimum 1. Lebih kecil atau maksimumnya. Di level 1 maksimumnya 2, bisa 1 kalau ini tidak ada. Di level 2 maksimumnya 4, 2 pangkat I. Seperti itu. Jadi di level 4 ini kalau lengkap ini maksimumnya ya 16 node gitu ya. Kemudian external node, banyaknya external node itu ini ya, lebih kecil 2 pangkat tingginya. Jadi kalau external node-nya ini sini 8 misalkan, ya lebih kecil dari ini, tingginya 4, pohon ini tingginya 4. Sebuah external node yang kalau ini pohonnya lengkap ya, tadi saya katakan pohonnya lengkap, kan banyaknya node yang level 4 ini semua adalah eksternal, ini adalah maksimum 16, sehingga eksternal node-nya banyak, maksimalnya 2 pangkat tingginya 4 gitu ya. Kemudian kalau ini mungkin di lock gitu ya, tinggi ya lebih besar, tingginya itu pasti dipastikan lebih besar dari log bilangan pokoknya 2 dari banyaknya external node. Jadi kalau ini external node 8 itu berarti 3. Tingginya dipastikan kalau external node-nya 8, tingginya pasti lebih besar dari 3 gitu ya, maksudnya seperti itu. Kalau 16 ya 4 gitu ya. Kalau eksternal 16, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian juga tinggi itu tingginya pasti lebih besar daripada log banyaknya node dikurangi 1. Jadi untuk bentuk umum yang binary tree misalkan lognya bilangan pokok 2 ini ya, banyaknya node, taruhlah pohonnya miring gitu ya, ke sana semuanya. Banyaknya node misalkan pohon miring itu pohonnya tidak ada yang kiri kanan semua misalkan, atau kiri semua. Kita buat seperti itu misalkan ya, tapi tidak ini ya, secara umum ini bahwa banyaknya node itu misalkan banyaknya node-nya 8 gitu ya. Nah ini log 8, 3 dikurangi 1 gitu. Tingginya pasti lebih besar itu gitu ya. Kalau tadi external node ini jumlah node secara keseluruhan. Kalau external node tadi ya ini jumlah keseluruhan, ini harus dikurangi 1 gitu ya. Kemudian tingginya pohon itu lebih kecil dari internal node, banyaknya internal node. Jadi kalau internal node-nya ini 7 ya, di sini tingginya pasti maksimum itu ya. Kalau kita buat internal node-nya sana sini ini bisa tingginya bisa sampai 7, tapi maksimum ya, maksimum itu, dimana internal node itu adalah banyaknya node dikurangi 1 dibagi 2 ya, karena rumus yang pertama ini selisihnya 1 gitu. Oke, itu jadi yang penting beberapa
hal di sini bahwa ketinggian pohon, nanti kalau terutama pohon biner yang lengkap itu ya, untuk menilai kecepatan insert, shoot, dan seterusnya, maka nanti kita bicara pohon yang balance ya, pohon lengkap itu balance, maka untuk total node n misalkan, maka tingginya diharapkan adalah log bilangan pokok 2n gitu ya. Sekarang yang terakhir tentang traversing tree. Ada 3 atau 4 gitu ya. 3 dulu yang bagaimana kita mengunjungi sebuah pohon secara umum ya, termasuk pohon biner. Secara umum ada yang namanya pre-order traversal. Jadi pre-order ini dimulai dari root begitu, ini seperti reading a document from beginning to the end. Jadi kalau kita dimulai dari root, lalu kita ke kiri ke anak berikutnya kalau punya anak dan seterusnya, ini kita kunjungi secara pre-order gitu ya. Jadi secara algoritma bentuk rekursifnya adalah algoritma pre-order visit node V ya, dari V akar pertama, lalu untuk setiap anak daripada V misalkan W, maka dilakukan secara rekursif pemanggilan pre-order W. Jadi misalkan pertama V-nya ini, root-nya ini, maka untuk setiap anak daripada root itu kita panggil rekursif untuk mulai dari anak yang pertama ini. Kalau dia punya anak dan seterusnya, nanti secara rekursif itu bentuknya seperti kita ya mengunjungi dari seperti ini. Untuk alurnya seperti itu. Itu pre-order. Kemudian yang kedua post order. Nah, post order itu secara algoritma tidak mengunjungi dulu, tapi begitu kita panggil post order untuk V nya root ini misalkan, maka setiap anak dari V kita panggil secara rekursif post order untuk W ini setiap anak, baru visit V jadi terakhir. Jadi parent itu terakhir. Dari mengunjungi anak-anaknya dulu, jadi urutannya seperti ini, mengunjungi anak-anaknya dulu. Nah, dia sebagai parent juga tidak mau duluan, dia visitnya baru terakhir ini ya. Ini contohnya pada common and unique atau mengetahui disk usage-nya ya, berapa penggunaan memorinya misalkan. Perhitungannya ini tidak akan tahu sebelum dia ke sini. Dari sini sebagai parent dia ke kiri. Nah, karena ini sudah tidak punya lagi anak, maka dia yang baru dikunjungi ini terakhir. Nah, setelah ini karena ini parentnya ini misalkan, ini juga belakangan anak yang kedua ini dulu. Nah, ini karena dia jadi parent, dia nggak mau dulu. Nah, jadi ini anak-anaknya dulu. Jadi urutannya ini, kemudian anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, baru ketahuan ini. Jadi kalau ini 3 kilo, 2G, 4K ini, maka ini 10. Jadi setelah itu mengunjungi yang ini. Ini pun belum tahu jumlah di sininya, usage-nya, sebelum dia ke sini. Nah, setelah ini tahu, habis semuanya, baru ini ketahuan. Nah, ini belum, sini dulu. Ini sebagai parent dia, anaknya dulu. Ini sebagai parent, anaknya dulu. Nah, baru ini dan itu. Terakhir ini. Setelah ini. Nah, yang anak kanan, dia juga belum. Anaknya dulu baru tahu segitu. Jumlahnya segini, tambah ini segini. Nah, terakhir root-nya. Itu namanya post order ya. Nah, kemudian yang
Berikutnya adalah in order. In order ini salah satu contohnya misalkan printing an arithmetic expression. Jadi untuk mencetak seperti ini, print lebih kurung buka sebelum traversing the left subtree, kemudian print kurung tutup after traversing the right subtree, sehingga menghasilkan ini. Jadi secara algoritma in order itu pertama belum visit dulu, dia panggil secara rekursif untuk left child, left child untuk ini in order. Kalau pre-order, post order tadi mungkin pohonnya bisa sembarang secara umum. Kalau ini khusus pohon biner, dia punya left child dan right child. Jadi kunjungi dulu yang kiri, kemudian baru parentnya, terus kanan, seperti itu. Jadi plus tidak akan dikunjungi dulu sebelum kirinya selesai. Ini juga dia panggil rekursif untuk subtree kiri, panggil lagi untuk subtree kiri lagi, panggil subtree kiri. Begitu tiga ini tidak punya subtree, maka visit 3. Jadi pertama 3, lalu baru parentnya, visit V parentnya, baru subtree kanan. Subtree kanan pun plus ini nanti kirinya dulu, jadi 3 kali 1 tambah 4 tambah 6 gitu ya, tambah 2 tambah 4 tambah 8 kali 5, dan urutannya seperti itu, baru plus. Plus dari sebuah perkalian ini dulu, kiri parent baru kanan, kanannya juga karena punya anak, dia anak kiri, parent baru kanan, seperti itu. In order. Ada satu lagi sebenarnya level order, mengunjungi per level ya, level order. Jadi level ini level 0 dulu, 1, 2, 3 dan seterusnya. Demikian pengantar dari struktur data tree. Terima kasih, saya Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.